Dear Diary, apakah ini kesempatan ataukah kemalangan buatku? Namaku Cindy, aku pernah mengalami kematian sesaat, mungkin kata orang mati suri. Inilah kisah hidupku dimulai. Berawal dari perselingkuhan ayahku yang tergoda oleh sekretarisnya, ibuku sakit hati dan berakhir dengan bunuh diri. Aku sangat sedih dan terpukul. Parahnya lagi, tak sampai di situ saja. Ayah sudah benar-benar terpikat sampai dia menikah dengan Tante Ratih. Ya, itu adalah nama sekretarisnya dan aku dipaksa untuk memanggilnya ibu. Namun aku tak pernah menanggapi perkataan ayahku. Aku mengutuki pernikahan mereka. Sebuah tamparan di pipiku yang aku terima oleh ayahku dan dia mengirimku keluar kota untuk ikut nenekku. Namun di perjalanan menuju rumah nenek, entah kenapa rem mobil tiba-tiba blong dan mobilku terguling di jurang. Dan supir yang mengantarku meninggal seketika. Dan aku terluka parah kritis. Dan aku sempat kehilangan detak jantungku. Selama 1 menit itu, kata nenekku, sambil menangis. Aku merasa bangkit dari kematian. Ketika terbangun, aku hanya melihat nenekku yang sedang bersedih. Dia berkata, kamu beruntung bisa hidup kembali. Dan dia juga berkata bahwa kecelakaanku ada yang mengganjal. Secara informasi yang didapat nenekku, bahwa mobil yang aku tumpangi, remnya sengaja dirusak. Beberapa minggu kemudian, tubuhku berangsur-angsur pulih dan aku memulai menyelidiki siapa yang sudah merusak mobilku. Aku berusaha mencari semua informasi. Akhirnya dengan susah payah, aku mendapatkan informasinya. Ternyata selama ini, Tante Ratih, dia menyuruh orang untuk merusak rem mobilku, tujuannya adalah membunuhku agar tidak ada yang mewarisi harta ayahku. Dan dia memang sengaja mendekati ayahku, merayu, menghasut, dan bodohnya ayahku terlena. Aku harus segera menyusun balas dendam pada Tante Ratih dan membuka kedoknya di hadapan ayahku. Beberapa hari kemudian, aku berhasil menangkap orang suruhan Tante Ratih dan beberapa orang yang bekerja sama dengannya. Dan semua itu aku kumpulkan dalam sebuah rekaman dan dokumen penting atas masa lalu dan penggelapan dana perusahaan ayahku. Semua ini aku tak bekerja sendiri. Ada sahabatku, Yona dan Andre, yang membantuku. Mereka punya beberapa koneksi terpercaya. Di saat aku akan mengadukan hal ini, aku mendapat kabar bahwa ayahku terkena serangan jantung dan mengalami stroke. Secara perlahan-lahan, Tante Ratih menggantikan ayahku di perusahaan. Dan saat itu, dia memanfaatkan keadaan mengumpulkan para dewan untuk menguasai semua perusahaan. Tapi niat itu berhasil kucegah. Akhirnya, Tante Ratih bisa kusingkirkan dan kucebloskan ke penjara atas perencanaan pembunuhan dan penggelapan dana. Pengadilan pun memvonis 20 tahun penjara pada Tante Ratih. Akhirnya, aku bisa bernafas lega, tapi aku masih belum bisa tenang karena ayahku masih terkapar dan belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Karena dia lumpuh dan selama ini ada racun yang diberikan secara berkala. Dan hal itu membuatku murka. Tanpa sepengetahuan siapapun, aku diam-diam membayar orang, tujuannya untuk membuat Tante Ratih terluka dan membuat dia cacat seumur hidupnya. Seperti yang dia perbuat terhadap ayahku, dia harus membayar semuanya. Walaupun dia berada di dalam penjara, aku akan membuat dia menderita. Jangan dipikir dia akan terbebas. Karena itu, baru permulaan dari pembalasan dariku. Terima kasih, Dear Diary. Sampai jumpa lagi dengan cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.